Yang bawa api dia. Pertama lillah, fillah, billah, ma'allah, alallah, minallah, ilallah, ilallah. Nah itu nanti panjenengan tulis di share di grupnya, grup masjid di India. Ini pedoman polarisasi manusia kepada Allah itu apa? Ya, sekarang kembali ke masalah zakat. Wa khamsatun la yajuzu taquha ilaihim. Ada 5 golongan yang orang itu tidak boleh diberi zakat. Yang pertama adalah al-ghaniyyu bimalin au kasbin. Orang yang kaya, baik itu karena hartanya atau karena dia pekerjaannya. Pekerjaannya bisa menghasilkan banyak uang, atau dia memang dapat warisan itu banyak. Kecuali orang kaya itu boleh kalau dia adalah mujahid, orang yang perang di jalan Allah. Itu kaya boleh. Bisa dilihat. Kemudian orang kaya yang boleh menerima zakat itu kalau dia amil. Ini amil beneran ini, bukan amil bahasa amil kering. Itu yang boleh. Termasuk yang boleh kaya menerima zakat itu adalah orang kaya yang baru masuk Islam, mu'allaf. Nah, yang lain tidak. Yang kedua adalah wal abdu, budak, ada budak. Kemudian wabaru Hasyimin wabaru Muthalib. Ini keluarga Rasulullah, Banu Hasyim, Banu Muthalib. Tidak boleh menerima zakat. Kemudian wal kafir, orang kafir tidak boleh zakat diberikan kepada orang kafir, tidak boleh. Kemudian bahkan talzam al-muzakiyah nafaqatul layat wa ilaihi bis. Jadi orang yang ditanggung, umpamanya panjenengan punya adik ikut panjenengan, ya dimakan dengan panjenengan. Kadang-kadang kan kalau orang-orang dulu itu kan gini Bu ya, orang-orang dulu itu kadang-kadang orang tua itu anaknya sampai kecil-kecil itu, padahal anaknya sendiri sudah yang pertama itu udah nikah, sudah kadang-kadang cucunya itu lebih besar daripada saya. Ini termasuk yang punya bule, ya, punya bule itu yang lebih muda daripada saya. Jadi kalau dulu kan orang tua udah menantu, karena anaknya buahnya itu. Jadi sampai anaknya sudah punya sudah punya anak, itu orang tua masih punya anak lagi kecil. Kalau dulu kan anaknya banyak-banyak, kalau sekarang malu kan. Apa tadi? Akhirnya ada kan beberapa saudara bule-bule tadi, bule Pak itu ikut ke orang tua saya, bawanya kayak gitu. Nah, kemudian umpamanya ya tadi yang diikuti oleh adiknya tadi, zakat kepada adiknya ini tidak boleh, karena yang ditanggung. Tapi kalau pada adik yang bisa dengan kita, panjenengan punya adik atau punya kakak yang kebetulan secara ekonomi kurang beruntung lah. Nah, panjenengan zakat kepada adik atau kakak tadi atau paman atau siapa yang kira-kira
memang berat, itu boleh, malah bagus. Mengapa? Karena dua hal. Yang pertama adalah betul-betul bayar zakat, yang kedua adalah menyambung silaturahmi. Itu lebih bagus. Ya, kepada paman, kalau orang sini ya mamang, ya. Pada apa itu kalau bule itu apa orang sini bilangnya? Tante. Nah, encing, pada encing, encang itu ya. Kalau encang itu apa? Bude. Oh, pade. Ada encing, ada encang, ada wak, ada mamang gitu. Ya. Jadi kalau orang yang ditanggung tidak boleh. Kalau sudah tidak ditanggung, termasuk kepada anak sekalipun itu boleh. Kalau sudah tidak ditanggung dan miskin, bapaknya masih sehat, kerja, duitnya banyak. Nah, anaknya mulai dari nol. Memang ada orang yang pola mendidiknya itu kadang-kadang dibiarkan dia mandiri, ya, dibiarkan dia itu udahlah dimulai dari nol, kamu harus belajar dari nol. Kalau nanti semua dimodali oleh orang tua, nanti ketahanan ekonominya itu tidak kuat biasanya, gampang rapuh secara ekonomi kalau dijuju terus dikasih apa modal terus. Jadi dia suruh usaha sendiri. Wah, jatuh bangun. Nah, umpamanya dalam keadaan miskin, orang tua itu boleh zakat kepada anaknya tadi yang sudah keluarga sendiri, ya, yang sudah tidak ditanggung, kemudian miskin. Atau sebaliknya, bapaknya juga masih kerja, anaknya kerja sukses anaknya. Nah, bapaknya ini ya masih kerja, masih usaha macam-macam, tapi dilalak kok bangkrut, rugi. Maka boleh anak ini zakat kepada orang tua selama tidak ditanggung. Tapi kalau orang tua yang sudah lumpuh, artinya sudah tidak bisa kerja, sudah sepuh namanya, sudah nggak ngapain di rumahnya, diem saja, itu wajib ditanggung oleh anaknya yang mampu. Sama halnya anak yang kayak anak mulai kecil, kadang-kadang sampai kuliah kan masih ditanggung oleh orang tua kan. Orang tua model kita ini, model orang Indonesia ini kan apa ya, peraisoan. Artinya kadang-kadang anaknya ya tadi udah nikah, udah punya anak, itu masih terus digirimi terus. Kadang-kadang ada polanya begini. Jarang yang tegel, ya, yang tega ketika anaknya ini mulai dari awal itu kayaknya orang tuanya enggak tegel. Ya. Akhirnya ya anaknya enggak berkembang karena tadi kemudian disuplai terus. Nah, jadi boleh tadi kalau orang yang tidak ditanggung itu diberi zakat. Bahkan kayak istri yang kaya boleh memberikan zakat kepada suami yang miskin. Kalau suami miskin suami yang kaya tidak boleh memberikan zakat kepada istri yang miskin, karena istri itu tanggungan suami. Kan dulu ada ya artis itu ya, artis yang ganteng, punya pacar cantik, Paramitha Rusady ya gitu. Nah, kok calonnya itu nikah dengan salah satu direkturnya Mbak Tutut, ya, salah satu direkturnya Mbak Tutut. Nah, itu artinya istrinya kaya, suaminya miskin. Nah, ini boleh
istri itu dan penghasilannya zakat kepada suaminya itu kalau dia miskin. Tapi kalau ada suami kaya kemudian nikah dengan janda baru yang miskin, kemudian saya zakat kepada istri saya, oh tidak boleh kan? Mengapa? Karena istri itu tanggungan Islam. Nah ini masalah. Dan kemudian kalau yang masalah puasa, kalau bapak-bapak biasanya ada yang mudik, ya ada yang mudik, maka syaratnya orang boleh tidak puasa ketika bepergian itu kalau berangkatnya dari rumah itu sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Makanya ibu-ibu, ada bapak-bapak yang mau mudik, makanya nanti setelah mau dekat-dekat Ramadan, dekat-dekat Syawal. Ini kan rata-rata mendatang kayak kalau komplek ini biasanya banyak pendatangnya, banyak pendatang. Nah syaratnya harus berangkatnya dari rumah itu sebelum subuh. Umpamanya jam 4 sudah berangkat, nanti nyampe apa namanya, katakan mau masuk atau kalau ke Jakarta mulai masuk dari UI kemudian ke mana itu, atau masuk tol sudah subuh umpamanya. Nah, hari itu boleh tidak puasa. Hari itu boleh tidak puasa kalau berangkatnya sebelum subuh. Tapi kalau panjenengan berangkatnya itu setelah sholat subuh begini, enggak rapi-rapi setelah sholat subuh, tidak boleh kemudian hari itu dia tidak puasa, tidak boleh, harus puasa. Mengapa? Karena sudah masuk kategori mukim tadi. Karena yang dinamakan yaum hari itu yaitu mulai terbit fajar. Dan kalau terbit fajar ini dia masih di rumah, berarti dia ada mukim atau hador. Kalau kemudian pergi, yang digunakan hadornya tadi. Jadi dia perginya harus sebelum sholat, sebelum terbit fajar, sebelum. Kalau nanti ingin buka boleh, kalau enggak apa-apa. Yang kedua, ya tentu saja perginya itu jauh. Ya kalau hanya pergi ke Bekasi saja ya enggak boleh. Perginya harus masafatul qasri. Yang ketiga, perginya itu bukan pergi maksiat. Pergi maksiat itu apa? Umpamanya ada ibu pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin suaminya, ya, nggak izin, tiba-tiba nyelonong pulang, suaminya masih tidur tinggal. Padahal nggak lagi berantem sebetulnya enggak. Jadi dia pergi, nggak izin, itu perginya maksiat. Tidak boleh kemudian mendadak Pak Ustaz karena bapak saya lagi sakit, tidak boleh, tetap harus izin. Kan dulu ada cerita itu, ada seorang istri, suami istri, suaminya pergi berdagang, orang Arab itu berdagang. Istrinya udah dibilang, kamu jangan kemana-mana, di rumah saja, nunggu aku datang. Nah, ketika dalam sudah suaminya lagi berdagang itu, tiba-tiba dari kampung datang ngabari kalau bapaknya lagi sakit, supaya pulang. Si istri itu udah bisa pulang. Tapi mohon maaf, salam saja saya tidak bisa pulang karena suami lagi pergi, saya di Pestembi tidak boleh
tidak boleh pergi. Nah, kalau dulu mah belum ada HP ibu ya, belum ada HP. Kemudian pulang ini utusan, dan berapa lama datang lagi orang utusan dari keluarga, bapaknya mati, tetap tidak pulang ini, karena taatnya kepada suami dan tidak boleh pulang, tidak boleh kemana-mana. Ya, mohon maaf, tidak bisa apa namanya mendatangi orang tua yang meninggal tadi itu karena bersandar. Setelah beberapa hari datang suaminya, akhirnya sowan kepada Rasulullah, bagaimana tentang sikap istrinya. Itu luar biasa. Itu adalah istri yang harusnya, karena istri itu harus lebih taat kepada suaminya daripada kepada orang tuanya. Karena apa? Karena ada perpindahan tanggung jawab itu. Ketika angkah tuka wazawaj juga, kemudian kabil nikah sahabat kerja, itu yang semula yang menafkahi orang tuanya beralih tanggung jawab nafkahnya kepada suaminya. Maka ketaatan kepada suaminya harus lebih daripada kepada orang tua. Kadang-kadang rumah tangga itu kan begini, suka-suka orang tuanya itu ikutan intervensi, merasa anaknya kok hidupnya kurang nyaman, kamu aja, tinggalnya di judulnya, tidak ada apalah, gara-gara apa ekonominya kurang mapan dan sebagainya. Kadang-kadang ada atau ada sikap suami yang kira-kira agak menyakitkan, itu udah kamu bisa aja. Nah, kayak gitu tidak boleh taat. Ya, tidak boleh taat. Jadi harus lebih taat kepada suami. Buat cerita itu gimana buat sampai segitu? Oh, orang bepergian ketika pergi apa boleh tidak puasa lagi kalau perginya sebelum subuh. Yang kedua adalah perginya mencapai masa Fatul Qasri. Yang ketiga perginya bukan Nah, ini pengantarnya. Kalau mau tanya jawab silakan.